Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Furkansyah dari Universitas Nasional ingin mempresentasikan rangkuman materi 1-15 mata kuliah kecerdasan buatan dan logika fuzi. Untuk pertemuan pertama itu masih tentang sejarah. Sejarah AI. Pada awal abad 20, seorang penemu Spanyol, Torres y Quevedo, membuat mesin yang dapat mengskakmat raja lawannya dengan sebuah ratu dan raja. Artikel ilmiah tentang kecerdasan buatan dibuat oleh Alan Turing pada tahun 1950. Kelompok riset pertama dibentuk pada tahun 1954 di Carnegie Mellon University oleh Alan Herbert Simon. Tetapi bidang kecerdasan buatan dianggap sebagai bidang sendiri di konferensi Dartmouth pada tahun 1956, di mana 10 orang peneliti memimpikan menggunakan komputer untuk memodelkan cara berpikir manusia. Nah, definisi kecerdasan buatan dan definisi cerdas. Untuk cerdas sendiri merupakan kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, menggunakan penalaran dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Winston dan Pendergast 1994. Kecerdasan buatan menurut H. A. Simon 1987. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Dari definisi AI dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas atau mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal yang pada saat ini dilakukan lebih baik oleh manusia. Rich and Kinnick 1991. Sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi tadi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian. Untuk pertemuan duanya, komponen AI. Untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan ada dua bagian utama yang dibutuhkan. Yang pertama itu basis pengetahuan, kedua motor intervensi. Untuk perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan lebih permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, dan lain-lain. Kecerdasan alami cepat mengalami perubahan, bersifat lebih kreatif, tidak mudah diduplikasi dan disebarkan karena mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama, dan juga suatu keahlian itu tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Komputasi kecerdasan buatan dan komputasi konvensional. Komputasi konvensional. Komputer hanya diperuntukkan sebagai alat hitung. Perbedaan komputasi kecerdasan buatan dengan komputasi konvensional terlihat pada tabel berikut. Ya, lanjut. Inti dari pemrosesan AI. Pemrosesan simbolik. Komputer pemrosesan numerik, memproses angka, manusia memproses simbolik tidak berdasarkan rumus atau komputasi matematis. AI pemrosesan simbolik. Heuristik mencari dari beberapa solusi yang ada. Penarikan kesimpulan inferencing, kemampuan berpikir atau mempertimbangkan reasoning, menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan. Aplikasi AI, sistem pakar atau expert system. Kedua, pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Tiga, pengenalan ucapan speak recognition. Empat, robotika dan sistem sensor. Lima, computer vision. Enam, intelligent computer aided instruction. Tujuh, game playing. Untuk pertemuan 3,
Masalah dan metode pemecahan masalah. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. Pada gambar 1, sistem AI input yang diberikan adalah berupa masalah. Sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Komponen sistem AI, dilihat dari gambarnya, sebuah komputer, itu ada input, yaitu masalah, pertanyaan, dan lain-lain untuk basis pengetahuan, dan motor inferensinya menghasilkan output, jawaban, solusi, dan lain-lain. Tahapan penyelesaian masalah AI. Secara umum ada 4 tahap untuk membangun sistem AI. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Kedua, menganalisis masalah tersebut, serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Ketiga, mempresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. 4, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Representasi ruang keadaan. Ada beberapa cara untuk mempresentasikan ruang keadaan. Antara lain, pertama, graf keadaan. Graf terdiri dari node-node yang menunjukkan keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menggunakan operator. Di sini ada pohon pelacakan atau pencarian. Struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Node yang terletak pada level 0 disebut akar. Node akar menunjukkan keadaan awal dan memiliki beberapa percabangan yang terdiri atas beberapa node yang disebut anak. Node-node yang tidak memiliki anak disebut daun, menunjukkan akhir dari suatu pencarian. Dapat berupa tujuan yang diharapkan atau goal atau jalan. Sini ada contoh pohon, and dan atau contoh or. Pertemuan 4. Metode pencarian. Hal penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas adalah kesuksesan dalam pencarian. Pada dasarnya ada 2 teknik pencarian. Yang pertama, pencarian buta atau blind search, pencarian melebar pertama, BFS. Kedua, pencarian mendalam pertama, DFS. Pencarian terbimbing atau heuristic search, hill climbing, dan pencarian terbaik pertama atau BFS, best first search. Pencarian buta atau blind search, pencarian BFS. Semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N plus 1. Contohnya ada di gambar sebelah. Keuntungan dan kelemahan BFS. Keuntungannya tidak akan menemui jalan buntu. Jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya, dan jika ada lebih dari solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Kelemahannya membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node, dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena untuk menguji N level untuk mendapatkan solusi pada level yang ke N plus 1. DFS, yaitu proses pencarian dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Pencarian dimulai dari node akar yang level yang lebih tinggi. Proses diulangi terus hingga ditemukan solusi. Contoh DFS seperti gambar berikut. Keuntungannya membutuhkan memori relatif kecil, karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Secara kebetulan akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kelemahannya memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Kedua, hanya mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Selanjutnya pertemuan 5. Pencarian heuristic search. Pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan waktu aksesnya cukup lama dan besarnya memori yang diperlukan. Kelemahan ini dapat diatasi jika ada informasi tambahan dari domain yang bersangkutan. Terdapat 4 metode pencarian heuristik. Yang pertama, pembangkitan dan pengujian, generate and test. Kedua, pendakian bukit, hill climbing. Ketiga, pencarian terbaik pertama atau best first search. Dan keempat, pendakian bukit, hill climbing. Ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin. Operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. Operator yang akan digunakan adalah menukar urutan posisi 2 kota dalam satu lintasan. Metode steepest hill climbing. Steepest hill climbing hampir sama dengan simple hill climbing, hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari kiri, tetapi berdasarkan nilai heuristik terbaik. BFS. Metode BFS merupakan kombinasi dari metode DFS dan BFS yang breadth first search. Dengan mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut,
Hill climbing tidak diperbolehkan untuk kembali ke node pada level lebih rendah, meskipun node tersebut memiliki nilai heuristik lebih baik. Pada best first search, pencarian diperbolehkan mengunjungi node di level lebih rendah. Jika ternyata node di level lebih tinggi memiliki nilai heuristik lebih buruk. Untuk mengimplementasikan metode ini dibutuhkan dua antrian yang berisi node-node, yaitu open berisi node-node yang sudah dibangkitkan, sudah memiliki fungsi heuristik namun belum diuji. Close berisi node-node yang sudah diuji. Selanjutnya pertemuan 6. Representasi pengetahuan. Data atau fakta plus mekanisme penalaran dipresentasikan konsisten melalui fakta, ide, teori, hubungannya dalam domain knowledge base, mekanisme penalaran atau inference mekanisme, kumpulan prosedur yang digunakan untuk menguji atau melacak dan mencocokkan untuk mencari solusi. Langkah membangun sistem AI, pengumpulan pengetahuan dari berbagai sumber atau otak pengetahuan pakar, artikel dan lain-lain, diorganisasikan skema, dimodifikasi. Skema deklaratif cocok untuk menggambarkan fakta-fakta asersi yang termasuk skema representasi pengetahuan deklaratif, pertama logika, jaringan semantik, frame, dan script. Skema prosedural cocok untuk menyatakan aksi dan prosedur yang termasuk skema representasi pengetahuan prosedural. Prosedur, subroutine, kaidah produksi. Logika merupakan suatu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran, sistem kaidah dan prosedur yang membantu proses penalaran. Penalaran deduktif. Penalaran ini bergerak dari penalaran umum menuju ke konklusi khusus. Umumnya dimulai dari suatu silogisme atau pernyataan premis dan inferensi. Umumnya terdiri dari 3 bagian premis. Premis mayor, premis minor, dan konklusi. Contohnya premis mayor itu, jika hujan turun saya tidak akan lari pagi. Premis minor, pagi ini hujan turun. Konklusinya, oleh karena itu pagi ini saya tidak akan lari pagi. Penalaran induktif dimulai dari masalah khusus menuju ke masalah umum, menggunakan sejumlah fakta atau premis untuk menarik kesimpulan umum. Logika proporsional. Bentuk logika komputasional ada 2 macam, logika proporsional atau kalkulus dan logika predikat. Suatu proporsi merupakan suatu statement atau pernyataan yang menyatakan benar atau salah. Operator logika atau penggabungan proposisi. Untuk menggambarkan berbagai proposisi, premis atau konklusi menggunakan simbol seperti huruf abjad. Misal, bisa dilihat P. Tukang pos mengantarkan surat melalui Senin sampai dengan Sabtu. Q. Hari ini adalah hari Minggu. R. Maka hari ini tukang pos tidak mengantarkan surat. Inferensi, kesimpulan. Pada logika proposisi dapat dilakukan dengan menggunakan resolusi. Resolusi merupakan suatu aturan untuk melakukan inferensi yang dapat berjalan secara efisien dalam suatu bentuk khusus, yaitu conjunction normal form. CNF memiliki ciri-ciri setiap kalimat merupakan disjungsi literal. Semua kalimat terkonjungsi secara implisit. Mengubah kalimat ke dalam bentuk CNF. Kurangi lingkup semua negasi menjadi suatu negasi saja. Logika predikat, kalkulus predikat, suatu logika yang seluruhnya menggunakan konsep dan kaidah proporsional yang sama. Dalam suatu kalimat, predikat bisa berupa kata kerja atau bagian dari kata kerja. Kalimat fakta tersebut di atas, jika menggunakan proposisi, maka akan terjadi pemborosan di mana beberapa pernyataan dengan predikat yang sama akan dibuat dalam proposisi yang berbeda atau berulang-ulang. Logika predikat digunakan untuk merepresentasikan hal-hal yang tidak dapat direpresentasikan dengan menggunakan logika proposisi. Dengan menggunakan sistem ini, knowledge base dapat dibentuk. Pengetahuan diekspresikan dalam kalkulus predikat yang bisa dimanipulasi agar menghasilkan inferensi. Logika predikat, fungsi. Predikat kalkulus memperbolehkan penggunaan simbol untuk mewakili fungsi-fungsi. Operator yang sama seperti pada logika proporsional. Pengukuran kuantitas. Quantifier. Penggunaan kuantitas adalah simbol untuk menyatakan suatu rangkaian variabel dalam suatu ekspresi logika. Pertemuan selanjutnya, pertemuan 7. Basis pengetahuan. Langkah pertama dalam membuat sistem kecerdasan buatan adalah membangun basis pengetahuan. Digunakan oleh motor inferensi dalam menalar dan mengambil kesimpulan.
Karakteristik representasi pengetahuan dapat diprogram dengan bahasa komputer dan disimpan dalam memori. Fakta dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran. Representasi pengetahuan terdiri dari struktur data dan prosedur untuk penafsiran hal yang berhubungan dengan representasi pengetahuan. Objek pengetahuan itu sendiri, event kejadian-kejadian dalam dunia nyata dan hubungannya, performa, bagaimana melakukan suatu tugas tertentu, meta-knowledge, pengetahuan tentang pengetahuan yang direpresentasikan. Klasifikasi representasi pengetahuan. Representasi logika menggunakan logika formal, representasi prosedural, representasi network, representasi terstruktur. Logika, bentuk representasi pengetahuan yang paling tua, proses menarik kesimpulan atau inferensi berdasarkan fakta yang telah ada, terdiri dari logika proposisi dan logika predikat. Logika proposisi, suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Contoh logika proposisi, jika hujan turun sekarang maka saya tidak pergi ke pasar. Kalimat tersebut dapat ditulis P, Q, di mana P hujan, Q saya tidak pergi ke pasar. Di sini tabel kebenaran untuk hubungan logika, hubungan untuk negasi, logika predikat order pertama, konsep dan aturan sama dengan logika proposisi, membagi sebuah pernyataan menjadi dua bagian, argumen dan predikat. Contoh predikat order pertama, Joko suka bahasa Inggris. Tony adalah seorang mahasiswa. Quantifier, universal quantifier untuk setiap, existential quantifier. Lanjutnya pertemuan 9, rules atau aturan, merupakan pengetahuan prosedural. Jenis-jenis rules atau peraturan. Relationship atau hubungan, rekomendasi, strategi, heuristik. Interpretasi, diagnosa, desain. Selanjutnya jaringan semantik merupakan pengetahuan secara grafis yang menunjukkan hubungan antara berbagai objek, disusun dari node arch line. Node representasi dari objek, property, value. Arch representasi dari hubungan antar node digambarkan dengan garis. Perluasan jaringan semantik. Perluasan dilakukan dengan menambah node dan menghubungkan dengan node. Node baru tersebut dapat merupakan objek tambahan atau properti tambahan. Umumnya penambahan dapat dilakukan dalam 3 cara, objek yang sama, objek yang lebih khusus, dan objek yang lebih umum. Inheritance pada jaringan semantik. Node yang ditambahkan pada jaringan semantik secara otomatis mewarisi informasi yang telah ada pada jaringan. Node-node bisa berisi objek, properti value. Operasi pada jaringan semantik. Salah satu cara untuk menggunakan jaringan semantik adalah dengan bertanya node. Untuk menjawab, maka node tersebut akan mengecek pada arch dengan label travel dan kemudian menggunakan informasi value yang ada pada arch tersebut sebagai jawabannya. Jaringan semantik pada dasarnya berbentuk grafik, tapi dalam komputer tidak tampak karena objek dan hubungannya dinyatakan dalam istilah verbal. Titik awal biasanya ditentukan oleh sebuah pertanyaan. Frame mempresentasikan karakteristik, mendefinisikan properti umum yang biasanya dimiliki oleh semua objek dalam kelas tersebut. Ada 2 jenis properti, yaitu statik dan dinamik. Properti statik merupakan fitur dari objek yang tidak dapat berubah. Properti dinamik merupakan fitur yang dapat berubah selama sistem berjalan. Naskah sama dengan frame, tetapi yang digambarkan adalah urutan peristiwa. Elemen dalam skrip atau naskah, kondisi input, track, prop atau pendukung, role, scene, dan hasil. Sistem produksi terdiri dari komponen-komponen, ruang keadaan, dan strategi kontrol yang berguna untuk mengarahkan bagaimana proses pencarian akan berlangsung dan mengendalikan arah eksplorasi. Skema sistem produksi ada keadaan awal, lalu aturan, dan tujuan strategi kontrol. Sistem produksi merupakan salah satu bentuk representasi pengetahuan yang sangat populer dan banyak digunakan karena representasi pengetahuan dengan sistem produksi pada dasarnya berupa aplikasi aturan atau rule yang berupa antecedent dan kedua konsekuen. Konsekuen yang dinyatakan pada bagian then baru dinyatakan benar jika bagian if pada sistem tersebut juga dinyatakan benar atau sesuai dengan aturan tertentu. Untuk selanjutnya pertemuan 10. Aturan produksi. Representasi pengetahuan dengan aturan produksi berupa aplikasi atau aturan
aplikasi aturan atau rule yang berupa if then. Konsekuensi atau konklusi yang dinyatakan pada bagian then baru dinyatakan benar jika bagian if pada sistem tersebut juga benar atau sesuai dengan aturan tertentu. Digunakan pada bentuk aturan. Itu ada if premise dan kesimpulan, kesimpulan if premise, dan inclusion of else. Sistem produksi terdiri dari komponen-komponen, ruang keadaan, strategi kontrol. List dan tree. List serangkaian struktur data yang dibuat secara berhubungan. List bisa juga menggambarkan relasi dan hierarki. Tree, suatu struktur data yang berupa node-node yang dibuat secara hierarkis dan hubungannya. List contohnya ada di yang sebelah kiri dan tree ada sebelah kanan. Jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Ini contoh jaringan semantik. Frame. Frame adalah kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Memiliki slot yang menggambarkan rincian atribut dan karakteristik objek. Biasanya digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman. Dengan menggunakan frame, sangat mudah untuk membuat inferensi tentang objek, peristiwa, atau situasi baru, karena frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik dari pengalaman. Ini contoh frame. Hierarki frame. Kebanyakan sistem AI menggunakan kumpulan frame yang saling terkait satu dengan lainnya bersama-sama. Masing-masing frame masih dapat dipecah lagi menjadi beberapa frame yang rinci. Misal frame mobil terdiri dari frame penumpang mobil, frame truk, dan frame bis. Hierarki frame contohnya ada di tabel-tabel ini. Susunan hierarki dari frame mengizinkan pewarisan frame. Frame pada bagian dasar bawah disebut daun tree dari tree. Hierarki mengizinkan pewarisan sifat-sifat. Pewarisan merupakan mekanisme untuk membentuk pengetahuan yang menyediakan nilai slot dari frame ke frame. Di dalam hierarki di atas, masing-masing frame dirinci hubungannya seperti hubungan antar frame, orang tua atau parent frame, dan child frame. Contoh frame. Frame alat-alat transportasi, frame macam-macam angkutan darat, frame macam-macam mobil, dan frame jenis bahan bakar sedan. Script atau skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu merepresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Perbedaannya, frame menggambarkan objek, sedangkan script menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, script menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Elemen script, kondisi input, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi atau berlaku suatu peristiwa dalam script. Track, yaitu variasi yang mungkin terjadi dalam suatu script. Prop, berisi objek-objek pendukung yang digunakan selama peristiwa terjadi. Role, yaitu peran yang dimainkan oleh seseorang dalam peristiwa. Scene, yaitu dengan adegan yang dimainkan yang menjadi bagian dari suatu peristiwa. Dan hasil, yaitu kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam script terjadi. Selanjutnya pertemuan 11. Mekanisme inferensi. Untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan, maka harus tahu domain dari persoalan tersebut. Mengetahui fakta dan goal yang ingin diciptakan, yang ingin dicapai. Bagaimana goal itu dicapai berdasarkan fakta yang ada atau yang diperoleh. Ada dua metode untuk mencapai goal. Pertama, forward chaining atau penalaran maju, dan backward chaining, penalaran mundur. Bagaimana manusia dalam menyelesaikan masalah menggunakan penalaran atau reasoning. Umumnya untuk menarik kesimpulan atau mencapai goal berangkat dari fakta menuju goal. Forward chaining sering disebut juga data driven, berangkat dari fakta data yang diketahui, diberi fakta apa yang dapat disimpulkan. Satu set fakta yang diketahui diberikan dimasukkan ke dalam working memory, kemudian diperoleh fakta baru. Setiap fakta baru dicek sampai apakah fakta baru tersebut merupakan tujuan akhir yang diharapkan, atau lebih singkatnya, start dengan beberapa fakta dalam working memory dengan menggunakan rules, mendapatkan kesimpulan baru, dan mengambil beberapa aksi yang baru. Setiap aksi yang baru dicek apakah merupakan tujuan yang diharapkan. Backward chaining sering disebut goal driven, berangkat dari hipotesis tujuan yang diketahui, apakah didukung oleh fakta-fakta, kemudian dicari rule yang mendukung, fakta dicari hingga semua antecedent dari hipotesis terpenuhi, atau jika goal baru
diperoleh merupakan data yang diketahui, maka proses selesai atau lebih singkatnya start dengan goal dan memperhatikan rule-rule yang akan menolong mengarah ke goal sampai dicapai initial kondisi. Pertemuan 12 tentang uncertainty atau ketidakpastian. Tujuannya menjelaskan tentang adanya ketidakpastian dalam kecerdasan buatan dan cara mengatasinya dengan menggunakan penalaran statistik. Munculnya ketidakpastian dikarenakan banyak masalah tidak dapat dimodelkan secara lengkap dan konsisten. Suatu penalaran di mana adanya penambahan fakta baru mengakibatkan ketidakkonsistenan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Adanya ketidakpastian, adanya perubahan pada pengetahuan, adanya penambahan fakta baru dapat mengubah konklusi yang sudah terbentuk. Contoh, premis 1 aljabar adalah pelajaran yang sulit. Premis 2 geometri adalah pelajaran yang sulit. Premis 3 kalkulus adalah pelajaran sulit. Konklusi, matematika adalah pelajaran sulit. Munculnya premis baru bisa mengakibatkan gugurnya konklusi yang sudah diperoleh. Misalnya, premis 4 kinematika adalah pelajaran sulit. Premis tersebut menyebabkan konklusi matematika adalah pelajaran sulit menjadi salah karena kinematika bukan merupakan bagian dari matematika, sehingga bila menggunakan penalaran induktif sangat dimungkinkan adanya ketidakpastian. Untuk mengatasi ketidakpastian, maka digunakan penalaran statistik, probabilitas and teorema Bayes. Probabilitas menunjukkan kemungkinan sesuatu akan terjadi atau tidak. Misal dari 10 orang sarjana, 3 orang menguasai Cisco, sehingga peluang untuk memilih sarjana yang menguasai Cisco adalah P Cisco 3/10 atau 0,3 peluang. Teorema Bayes, ini rumusnya. Untuk selanjutnya pertemuan 13, certainty factor. Definisi menurut David McAllister, certainty factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Faktor kepastian atau certainty factor diperkenalkan oleh Sir Leif Buchanan dalam pembuatan MY Chin. Certainty factor atau CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MyChin untuk MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Kelebihan dan kekurangan metode certainty factor. Kelebihannya, metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosis penyakit sebagai salah satu contohnya. Kedua, perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat mengolah 2 data saja, sehingga keakuratan data dapat terjaga. Kekurangan metode certainty factor adalah satu, ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan nomor. Metode certainty factor biasanya diperdebatkan. Kedua, metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian atau kepastian hanya 2 data saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih dari 2 buah. Pertemuan 14. Sistem pakar. Konsep dasar sistem pakar. Sistem pakar sistem yang mempunyai pengetahuan para ahli atau pakar dan menggunakannya dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Bidang yang ditangani spesifik berdasarkan pada aturan-aturan yang biasanya berbentuk if then. Kepakaran ditransfer dari seorang pakar ke komputer dan lain-lain. Ini contohnya lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan. Bagian utama sistem pakar. Lingkungan pengembangan digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Komponen sistem pakar. Antarmuka pengguna mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Basis pengetahuan, akuisisi pengetahuan, motor inferensi, workplace atau blackboard, fasilitas penjelasan, dan perbaikan pengetahuan. Tahap pembuatan sistem pakar ini: tahap 1 penilaian keadaan, kedua koleksi pengetahuan, ketiga perancangan, keempat tes, kelima dokumentasi, dan keenam pemeliharaan. Contoh sistem pakar medicine: mendiagnosa penyakit infeksi dan merekomendasi pengobatan, membantu dokter yang belum berpengalaman dalam menangani penyakit. IL digunakan untuk menganalisa dan membantu rekayasa rancangan sirkuit elektronik yang terbuat dari transistor.
dioda, dan resistor. Diagram skematik dari sirkuit ini dimasukkan ke dalam komputer dan IL menganalisis menentukan karakteristik sirkuit, nilai voltase, dan strum yang ada pada semua titik sirkuit. Basis pengetahuan pada IL merupakan prinsip umum elektronik seperti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Karakteristik komponen teori operasi transistor. Delta membantu karyawan bagian pemeliharaan mesin lokomotif diesel dalam memantau mesin-mesin yang tidak berfungsi dengan baik dan membimbing ke arah prosedur perbaikan. Selanjutnya pertemuan ke-15, sistem inferensi fusi. Ada 3, metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno. Metode Tsukamoto sendiri itu adalah setiap konsekuen pada aturan berbentuk if-then direpresentasikan dengan suatu himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasil output, tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasar predikat atau Weierstrass. Ini gambarnya. Metode Mamdani disebut juga metode Max-Min untuk mendapatkan output melalui 4 tahapan sebagai berikut. Pembentukan himpunan fusi, aplikasi fungsi implikasi atau aturan. Mamdani menggunakan fungsi implikasi min. Komposisi aturan. Mamdani dapat menggunakan 3 komposisi aturan, yaitu max, aditif, or penegasan, difusi. Hasil dari himpunan komposisi perlu diterimakan menjadi nilai crisp sebagai hasil akhir. Terdapat beberapa metode defusifikasi. Metode centroid, metode bisektor, metode mean of maximum, metode largest of maximum, dan metode smallest of maximum. Secara umum menyerupai metode Mamdani, akan tetapi output atau konsekuen berupa konstanta bersamaan linear. Neural network. Ini untuk komponennya di gambarnya, dan untuk single layer, multi layer, fungsi aktivasi, fungsi undak biner, fungsi aktivasi, fungsi undak biner dengan threshold, dan fungsi aktivasi bipolar. Metode fusi. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami metode fusi, yaitu variabel fusi merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fusi. Contohnya umur, temperatur, permintaan, dan sebagainya. Himpunan fusi. Himpunan fusi merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fusi. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif maupun negatif. Ada kalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya. Domain himpunan samar adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan. Domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif maupun bilangan negatif. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.